Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Asyari Prawira, absen 13 dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan menceritakan tentang Murtado Macan Kemayoran. Cerita ini berasal dari Tanah Jakarta, Betawi. Video kali ini adalah untuk ujian praktek bahasa Indonesia yang saya jalani. Selamat menyaksikan. Murtado Macan Kemayoran. Murtado tinggal di daerah Kemayoran. Parasnya cukup tampan, tapi yang terpenting adalah sikapnya yang santun dan berani membela orang yang lemah. Saat itu, keadaan di daerah Kemayoran kurang aman. Selain karena masih dijajah oleh Belanda, banyak pula gangguan dari jagoan-jagoan Kemayoran yang jahat. Mereka memeras rakyat kecil dan merampas hasil pertanian mereka. Sejak kecil, Murtado dididik oleh ayahnya dengan baik, tak hanya ilmu agama dan pelajaran sekolah, tapi juga ilmu bela diri. Meskipun menguasai ilmu bela diri dengan baik, Murtado tak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuannya itu. Semakin hari, keadaan di daerah Kemayoran semakin tak aman. Penguasa Belanda semakin merajalela. Pemimpin daerah Kemayoran pun dijadikan kaki tangan mereka. Pemimpin yang disebut dengan Bek itu sebenarnya orang pribumi. Namanya Bek Lihun. Ia dibantu oleh Mandor Bacan. Meskipun pribumi, mereka lebih membela kepentingan Belanda daripada kepentingan penduduk Kemayoran. Murtado sebenarnya tak tahan melihat perilaku Bek Lihun dan Mandor Bacan yang semena-mena itu. Namun, ia berusaha menahan diri. Suatu ketika, kemarahannya memuncak karena melihat Mandor Bacan yang berani menggoda kekasih Murtado pada acara derapan padi. Saat itu, Mandor Bacan ditunjuk sebagai pengawas jalannya acara itu. Lalu terjadilah percakapan di antara mereka berdua. Mandor Bacan, tahu nggak ente siapa yang ente ganggu itu? Cewek aneh itu. Ngapain ente ganggu-ganggu, ha? Ngapain lu, Tong? Berani lu sama gua? Ayo. Lah, siapa takut? Ayo. Dengan jawaban Mandor Bacan yang sinis, Murtado segera mengeluarkan jurus-jurus bela diri. Mandor Bacan pun tak mau kalah. Tapi Murtado dengan mudah mengalahkannya. Mereka bukanlah lawan yang seimbang. Tak terima dengan perlakuan Murtado, Mandor Bacan pun melaporkan kejadian itu kepada Bek Lihun. Bek Lihun merasa tersinggung dengan tingkah laku Murtado. Ia pun mencari cara untuk mencelakai Murtado. Berbagai cara telah ia lakukan untuk menjebak dan mengalahkan Murtado. Tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, Bek Lihun menyerah. Ia pun mengakui kehebatan Murtado dan memilih untuk bersahabat dengannya. Sebagai seorang kesatria, Murtado menerima tawaran persahabatan itu. Ia tak menyimpan dendam sedikit pun, bahkan bersedia membantu Bek Lihun untuk memberantas kawanan perampok yang dipimpin oleh Warsa. Warsa adalah seorang pendekar sama seperti Murtado. Namun karena keserakahannya, ia menyalahgunakan kekuatan dan ilmunya itu untuk memeras rakyat kecil, merampok, dan melakukan tindakan keji lainnya bersama dengan anak buahnya.
Pada pagi hari di pekarangan depan rumah Murtado, Beklihun dengan Murtado sedang bersantai sambil berbincang. Mur, Belanda udah nenggur aneh kali-kali. Aneh dianggap nggak mampu menjaga keamanan sekitar. Gara-gara si Warsa sih, penduduk kampung kita semakin miskin. Jadinya gak bisa bayar pajak dah ke Belanda. Mau nggak ente bantu aneh? Iya dah, gua bantu. Tapi bukan untuk kepentingan Belanda ya. Aneh merasa aneh wajib untuk melindungi warga kampung sini, bukan untuk Belanda. Ngerti nggak? Iya Mur, makasih ya. Mendengar perkataan Beklihun, Murtado pun berpikir sejenak. Sebenarnya ia bimbang. Membantu Beklihun berarti membantu Belanda juga. Setelah percakapannya dengan Beklihun, Murtado mulai menyusun strategi bersama Saomin dan Sarpin. Ia pergi ke markas Warsa dan anak buahnya. Biasanya, Warsa dan anak buahnya berkumpul di daerah Tambun Bekasi. Namun, malam itu mereka tak ada di sana. Murtado dan teman-temannya tak kehabisan akal. Mereka bertanya pada setiap orang yang mereka jumpai di sana. Akhirnya, mereka mendapat informasi kalau Warsa dan anak buahnya sedang berada di daerah Karawang. Tanpa buang-buang waktu lagi, Murtado dan teman-temannya menyusul ke Karawang. Dan terjadilah pertempuran hebat di sana. Murtado, jangan sok-sokan lo. Mau lawan gue lo. Mari, ayo, gua sikat lo. Siapa takut? Gua juga punya. Ayo. Setelah pertempuran hebat terjadi, akhirnya kemenangan berpihak kepada Murtado dan kawan-kawannya. Warsa tewas di tangan Murtado, sementara anak Warsa babak belur dan menyerah kalah kepada Murtado dan kawan-kawannya. Aduh, ampun bang, jangan bunuh aneh, masih muda nih aneh. Ya udah, kalau kagak mau mati, mana hasil rampokannya? Tunjukin cepet. Setelah mengetahui tentang hasil rampokan yang dilakukan oleh Warsa dan anak-anak buahnya, Murtado dan teman-temannya membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran. Mereka mengembalikannya pada pemiliknya masing-masing. Penduduk Kemayoran sangat gembira. Begitu juga dengan Beklihun. Ia bahkan melaporkan keberhasilan Murtado kepada Belanda. Penguasa Belanda kagum pada kegigihan dan keberanian Murtado dan rekan-rekannya. Atas usul dari Beklihun, penguasa Belanda menawarkan Murtado untuk menjadi pemimpin daerah Kemayoran untuk menggantikan Beklihun. Namun, Murtado menolak. Ya, Murtado tak mau menjadi kaki tangan Belanda. Ia merasa lebih baik hidup sebagai rakyat biasa dan membantu menjaga keamanan penduduk Kemayoran dengan caranya sendiri. Karena keberaniannya itu, penduduk Kemayoran dan penguasa Belanda menjulukinya Macan Kemayoran. Pesan moral dari cerita rakyat Betawi Murtado Macan Kemayoran ini adalah: semua orang pasti memiliki kemampuan dan bakat.
Karena itu, gunakanlah kemampuan dan bakatmu untuk membantu orang-orang di sekitarmu. Sekian cerita rakyat Betawi Murtado Macan Kemayoran yang saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.